Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati dengan NIM 31223031 dari kelas B1 Manajemen. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai ISO 37001 terkait dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang apa itu ISO 37001 dan mengapa penting ditetapkan atau diterapkan dalam sebuah organisasi, serta bagaimana sistem ini bekerja dalam mencegah dan menangani resiko penyuapan. Baik, langsung saja kita mulai. Sebagaimana organisasi yang berintegritas, penting bagi kita untuk menerapkan sistem yang dapat mencegah terjadinya praktik korupsi atau penyuapan. Penyuapan ini bukan hanya merugikan secara finansial, namun juga mencoreng reputasi dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Oleh karena itu, ISO 37001 hadir sebagai standar internasional untuk membangun budaya anti suap. Kemudian, apa itu ISO 37001? ISO 37001 adalah standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menangani tindak penyuapan. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang efektif. Kemudian, tujuan utama dari ISO 37001 ini diantaranya apa saja? Yang pertama, untuk mencegah dan mendeteksi penyuapan, kemudian memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta meningkatkan kepercayaan pihak eksternal terhadap integritas organisasi atau perusahaan. Dalam pelaksanaannya, struktur pelaksanaan persyaratan ISO 37001 ini terdiri atas plan, do, check, dan act. Standar ini dapat diterapkan atau bisa kita bilang ruang lingkup dari ISO 37001 ini, yaitu standar ini ditetapkan oleh berbagai jenis organisasi, baik sektor publik, swasta, maupun LSM, dan mencakup tindakan penyuapan yang dilakukan oleh atau terhadap organisasi, personil, maupun pihak ketiga. Prinsip dan elemen SMAP ini sendiri, ada beberapa prinsip utama sebetulnya dalam ISO 37001, diantaranya adalah komitmen pimpinan, kemudian penilaian resiko, due diligence, kontrol keuangan dan non-keuangan, kemudian pelaporan, serta investigasi. Semua elemen ini saling berkaitan dalam menciptakan sistem yang kuat. Kemudian dalam penerapan ISO atau implementasi ISO 37001 meliputi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penilaian kebijakan anti suap, kemudian penilaian resiko penyuapan, sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh karyawan. Keempat, mekanisme pelaporan dan perlindungan pelapor, serta audit dan pemantauan berkelanjutan. Yaitu dengan menggunakan metode PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Nah, dalam melaksanakan peraturan atau ISO terkait dengan SMAP ini,
Manajemen dan karyawan memiliki peran penting. Yang perlu kita pahami bahwa keberhasilan implementasi SMAP sangat bergantung pada komitmen dari pimpinan tertinggi dan partisipasi aktif seluruh karyawan. Jadi penerapannya itu from top to down. Tanpa partisipasi yang menyeluruh, sistem ini tidak akan berjalan dengan efektif. Dibuktikan dengan adanya keputusan bersama atau SKB, kemudian turunannya ada Perdir, ada juga Edirs, hingga dirilis buku manual atau buku saku terkait dengan SMAP. Ini adalah merupakan salah satu komitmen dari peran manajemen untuk dilaksanakan oleh seluruh karyawan. Adapun manfaat dari ISO 37001, manfaatnya bisa kita lihat penerapannya itu untuk meningkatkan reputasi atau meningkatkan citra baik perusahaan, kemudian menurunkan resiko hukum dan finansial, meningkatkan kepercayaan investor dan mitra, meningkatkan budaya integritas dalam organisasi. Oke. Di PT PLN Indonesia Power menerapkan 4NOS, yaitu no bribery, menolak atau menghindari suap menyuap dalam pemerasan, kemudian ada no give, menolak atau menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, kemudian no kickback, menolak tanda terima kasih dalam bentuk apapun, kemudian no luxurious hospitality, di mana menolak atau menghindari jamuan berlebihan, penyambutan atau jamuan berlebihan. Kemudian PT PLN atau PLN Indonesia Power pun memiliki alur untuk berkonsultasi terkait dengan ISO SMAP ini, di mana di setiap unitnya memiliki unit pengendali gratifikasi atau biasa yang disebut dengan UPG. Kemudian disediakan juga media sebagai bentuk implementasi dari ISO 37001 ini, yaitu melalui whistleblowing system atau WBS yang dapat dilaporkan ke nomor tertera atau melalui emailnya PLN di wb.pln@pln.co.id. Selain itu, ada pula jenis-jenis gratifikasi, ada yang tidak wajib dilaporkan, ada yang kemudian tidak wajib dilaporkan. Seperti itu. Sebagai contoh kasus dan dampak, sebagai gambaran, banyak kasus korupsi yang menghancurkan organisasi karena tidak adanya sistem pengendalian. Namun dengan adanya ISO 37001 ini, diharapkan potensi semacam itu dapat diminimalkan atau dihilangkan jika bisa melalui deteksi dan pencegahan sejak dini. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa implementasi ISO 37001 ini bukan sekadar pemenuhan formalitas saja, tetapi juga merupakan wujud nyata komitmen kita terhadap tata kelola perusahaan yang lebih bersih dan berintegritas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.